Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Dikron Abdullah, yang saya hormati para jamaah pengajian siang yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafid Al-Quran Majid Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di rutinan kajian siang hari Senin yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada siang hari ini yaitu kajian hadis kitab Durratun Nasihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada siang hari ini yaitu Fadilah surat Ikhlas dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ancaman orang-orang kafir, utamanya Suraqah bin Malik. Untuk itu apabila nanti para jamaah, para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Dikron Abdullah. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 082133670000. Langsung saja kita bersama-sama simak kajian pada siang hari ini. Namun sebelum kita simak, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu selanjutnya kami silakan kepada Bapak Kiai Haji Dikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para santri tahfidzul Quran Basnas dan MAJT Jawa Tengah, dan para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJT TV dan TVku yang kami muliakan. Kali ini kami akan bacakan meneruskan fadilah membaca surat Ikhlas, surah Ikhlas, Al-Ikhlas ma'al basmalah, dan yang kedua tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau penuh mendapat ancaman dari para kufar. Nah, ini tidak bisa sekali yang kedua ini, masih kita ada pertemuan lagi yang berikutnya untuk Senin yang akan datang. Akhrajal Baihaqi an Abi Umamah Al-Bahili annahu qala, dari Baihaqi mengeluarkan dari Abi Umamah annahu qala, beliau berkata, ata Jabrailu alaihi salam an-nabiyya alaihi salatu wassalam wa huwa bitabuka fi sab'ina alfan al malaikah. Jibril mendatangi Nabi, dan Nabi saat itu berada di perang Tabuk, ya. Itu beserta 70.000 para malaikat.
Faqala Jibrilu alaihissalam. Maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ishhad janazata Muawiyah." Saksikanlah jenazah Muawiyah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertarik dengan pembicaraan Jibril supaya menyaksikan jenazahnya Muawiyah. Nabi keluar, wada'a Jibrilu alaihissalam janahahu al-ard. Maka Jibril meletakkan sayapnya ya ke bumi. Akhirnya apa? Fatawaddu'at. Akhirnya bumi tunduk ya. Karena ada sayapnya Jibril tadi, hatta nadhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Rasulullah bisa melihat ilal Madinati, langsung ke Madinah, bisa melihat. Dan beliau wasalla ala Muawiyah, beliau ma'a Jibril alaihissalam. Beliau sholat beserta atas Muawiyah ya, jenazahnya Muawiyah beserta Jibril dan malaikat. Luar biasa nih Muawiyah. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bertanya, "Ya Jibril, bima balagha Muawiyatu hadhil martabah?" Hei Jibril, sebab apa Muawiyah sampai ke martabat seperti ini, pangkat derajat seperti ini? Maka faqala Jibril menjawab, sebab biqiraatihi kul huwallahu ahad qaiman wa qaidan wa raki'an wa masyian. Sebab karena Muawiyah itu beliau membaca kul huwallahu ahad sampai selesai dalam keadaan berdiri, duduk, rukuk, berjalan, senantiasa beliau membaca surat Ikhlas. Ini jamaah pentingnya, fadilahnya surat Ikhlas itu. Kemudian bab berikutnya adalah tentang Nabi penuh dengan ancaman ini ya. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama kharaja muhajirun ilal Madinati, ketika beliau hijrah ke Madinah, ijtama'a kufaru Makkah ala babi darin nadwah. Maka kumpullah orang-orang kafir Mekah di pintunya Darun Nadwah, di pintu Darun Nadwah. Waya Darun Nadwah itu letaknya di mana? Fi sikkati Abi Jahlin al-La'nah, di jalan Abi Jahal al-La'nah alaihi la'nah. Dan beliau diberi laknat oleh Allah Ta'ala. Fisikah di jalan Abi Jahal namanya. Kumpul para kufar di Darun Nadwah, pintunya situ. Wa qalu, orang-orang kafir berkata, may yaruddu Muhammadan ilaina aw ra'sahu nu'tihi mi'atanaqah. Barang siapa bisa mengembalikan kepada kami Muhammad, ini ancamannya begitu. Muhammad bisa dikembalikan ke sini dan kepalanya berarti dalam keadaan dipotong ya, disembelih. Nu'tihi mi'atanaqah, akan kami hadiahi, akan kami beri
100 unta. Wah, luar biasa ini. Sayembara seperti ini ya ancamannya. 100 unta hamro'a, mereka merah, sauda al-hadikoti, dan hitam telengnya, matanya. Wa mi'ata jariyatin, tidak hanya nakoh, enggak ada unta, tidak hanya unta saja yang jumlahnya ada 100 unta itu, tapi ditambah lagi 100 jariyah. Jariyah itu budak perempuan, hamba sahaya. Rumiyatin, dari bangsa Rum, negara Rum, jariyah dari orang Rum. Tambah lagi wa mi'ata farasin arabiyah, tambah lagi 100 kuda dari Arab, negeri Arab. Siapa bisa memegang Muhammad, mengembalikan baik kepalanya juga enggak apa-apa, dalam keadaan mati, maka akan dihadiahi segitu hebatnya unta, sampai 100 unta. Kemudian hamba sahaya dari negara Rom, 100 kuda dari negara Arab. Masya Allah. Akhirnya faqama rajulun yuqalu lahu Suraqah bin Malik, maka berdirilah seorang laki-laki yang dikenal dengan Suraqah. Suraqah itu bin Malik, Suraqah ibnu Malik. Apa kata Suraqah? Faqala, Suraqah berkata, ana aruddu ilaikum, akulah yang akan mengembalikan Muhammad kepada kamu semua. Kemudian fadhammanu lahu hadzal amwala, maka kafir-kafir saat itu Mekah mengumpulkan, menyimpan untuk Suraqah itu harta-harta tadi yang dikenal tadi, yang disebutkan tadi, al-amwal. Kumpulkan, ada 100 unta, ada 100 hamba sahaya dari Rum, dan 100 kuda dari Arab, kumpulkan hadil amwal. Akhirnya apa? Fa kharaja khalfahu, mereka siapa? Suraqah keluar di belakangnya Muhammad. Wa adrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjumpai Nabi. Fasalla saifahu liyaqtulahu, maka Suraqah menghunuskan pedangnya agar dia akan membunuh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Suraqah sudah di belakangnya dan sudah menghunus pedangnya untuk akan membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanazara Jibril alaihi salam faqala, maka turunlah malaikat Jibril dan beliau berkata, ya Rasulullah, innallaha sakhkhara al-ardha li amrik, sesungguhnya Allah menundukkan bumi atas perintahmu. Dikasih tahu supaya Nabi merintah kepada bumi, ya, Allah sudah menundukkan bumi karena perintahmu. Faqala Rasulullah SAW, akhirnya Nabi perintah, ya ard, hei bumi, khudhihi, tangkaplah Suraqah. Akhirnya apa? Fatafsfalu farasahu fil ard ila rukbati, maka kudanya Suraqah ambles. Ambles itu bahasa Indonesianya apa? Tegeran air. Maka kuda tadi ambles lah bahasanya. Maka kuda tadi ambles, ya, terbenam, ya, di bumi itu ila rukbati, sampai ke lututnya, dengkulnya.
Jawanya dengkul, Jawa lututnya. Ini mukjizatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika ya Allah. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai sebegitunya beliau penuh dengan ancaman dan akan dibunuh, maka dapat anjuran dari malaikat Jibril supaya Allah sudah menundukkan bumi, perintahlah kamu hai Muhammad pada bumi. Akhirnya Rasulullah perintah pada bumi, tangkaplah Suraqah. Akhirnya kudanya Suraqah ambles di bumi sampai ke lututnya. Faqala, maka Suraqah berkata, ya Rasulullah, la af'alu. Jone wong kapok lah. Tidak akan aku sekali-kali melaksanakan ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Al-amanah, aman ya Rasulullah. Is'al, mintalah kepada Allah aman. Karena sudah habis tadi. Akhirnya fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdoa. Seorang begitu jahatnya Nabi mendoakan Suraqah karena Suraqah minta supaya minta aman. Fa anjahullahu bidu'ai, maka Allah menyelamatkan Suraqah dengan doanya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian, nanti masih ada berlanjut cerita Suraqah ini, tentunya ya ada kaitannya dengan suratul Ikhlas. Demikian, monggo kami persilakan untuk bertanya. Monggo. Belum ada yang bertanya, dan alhamdulillah kajian siang ini sudah selesai Yai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Mudah-mudahan kajian siang hari ini kajian yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, nantinya berkah manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.